muka. Kemudian ada 2 dosen ya. Nanti pembagiannya baru mau saya koordinasikan karena saya belum ketemu dosen yang satunya dan tadi mendadak baru diberitahu kalau hari ini ada kuliah ekonomi manajerial. Recording in Sudah progress. tahu apa itu ekonomi manajerial? Yang pertama bukunya dulu ya, bukunya silahkan ada textbooknya asli ekonomi managerial economic in a global economy. Jadi kalau diterjemahkan ekonomi manajerial dalam perekonomian global. Nah, textbook ada, terjemahan juga ada. Kalau pengen membaca yang terjemahan, saya anjurkan yang terjemahannya Salimba 4. Jadi ada 2 buku ya. Judulnya itu Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global. Ada 2 buku terbitannya Salimba 4, buku 1 dan buku 2. Nah, kalau yang terbitan lain ada Erlangga, tapi saya anjurkan yang Salimba 4 karena lebih mudah dibaca ya. Kalau yang asli bukunya besar. Tapi sekarang kan jual secara online. Jadi bukunya kecil-kecil sekali. Bahasa Indonesia. Kalau yang aslinya ada di perpustakaan ada. Monggo kalau senang baca yang aslinya. English. Yeah. Never mind in English ya. Ini kebetulan saya sudah aslinya ini bahasa Inggris PowerPoint-nya. Tapi nggak apa-apa lah, tadi saya buka-buka ada yang bahasa Indonesia, ya sudah saya sampaikan yang bahasa Indonesia. Sampai jam berapa kita? Jam 8 ya? Nggak apa-apa. Oh iya, yang di rumah selamat malam. Ada yang di rumah ini? Berapa orang banyak ya? Selamat malam, Ibu. Ya, selamat malam. Ya, tapi saya nggak kelihatan ya kalau nggak di sini. Ya udah, nggak apa-apa. Berbahagialah yang di kelas bisa offline dengan saya, yang di sana terpaksa tidak melihat wajah saya ya. Baik, saya lanjutkan. Kok nggak bisa? Nah, sebetulnya ini perkenalan dulu. Yang bukan dari ekonomi mana? Dari apa S1-nya? Perikanan. Oh, belum pernah mengenal ilmu ekonomi? Pernah. Mikro? Oh ya, ada nggak masalah. Dari pendidikan. Ekonomi udah, pendidikan ekonomi udah makanan sehari-hari. Oh, ekonomi sama. Bapak dari mana? Komputer. Pernah menerima ekonomi mikro? Oh iya, udah enggak apa-apa. Ada yang lain? Ya. Komputer. Ekonomi pernah mendapatkan? SMP. SMA. Oh, SMK. Oh, gitu ya. Ya. Seingat saya SMP tidak ada ekonomi mikro. Enggak tahu kalau di SMA ada mikro. Ekonomi aja, iya pengantar. Iya pengantar aja. Iya dasar. Dari mana? SMA Ibu, ada mikro sama makro. Kalau ini udah di luar ekonomi mikro makro nggak masalah ya. Kalau yang sudah mendapatkan ekonomi mikro makro nggak masalah. Bapak dari mana? Mikro dapat ekonomi, tapi mikro sipil dari itu SMA Ibu. Iya, nyambung nanti. Yang dari online ada yang bukan dari ekonomi? Ini ada Ibu, saya dari perhotelan. Perhotelan. Pariwisata.
Ini Mbok ya, Mbok ya wajahnya ditampakkan. Wajahnya ditampakkan. Oh, masa? Aduh, ini ganggu ini. Ya, nggak apa-apa, saya menjajaki dulu. Ini yang lain nggak bisa tampil wajahnya, masih belum mandi nih. Iya, kadang-kadang ini pengalaman, bukan pengalaman saya, tapi pengalaman teman saya. Jadi kami satu tim melakukan pengabdian pada masyarakat, pas di review gitu. Reviewnya itu manggil-manggil. Karena satu tim 3 orang, saya berdua sudah ada, yang satu nggak ada. Akhirnya saya juga nggak ngerti kenapa, padahal tadi sudah WA-an dan sudah muncul di layar. Ternyata setelah selesai, maaf Bu, saya ketiduran. Coba, ini mesti ketiduran juga ini. Ya sudah, nggak apa-apa ya, nggak muncul ya. Selamat belajar, pokoknya nikmati saja. Baik, nah di sini sebetulnya apa yang dimaksud dengan ekonomi manajerial itu adalah aplikasi dari teori ekonomi dan alat analisis pengambilan keputusan secara ekonomi. Jadi dalam hal ini, di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan daripada organisasi itu, menginginkan bahwa tujuan bisa dicapai dengan cara yang efisien. Nah, itu alatnya di dalam mengambil keputusan itu dengan teori ekonomi dan alatnya, ya, alat analisis ilmu ekonomi. Nah, kalau kita bagi dua, teori ekonomi itu ada teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Bedanya apa? Yang pertama, kalau mikro itu ruang lingkupnya, bukan karena ilmunya kecil, tapi skopnya atau ruang lingkupnya. Ya, kenapa dikatakan bukan kecil ya? Mikro itu sempit, ruang lingkupnya sempit. Artinya bahwa di dalam perekonomian itu ada 4 pelaku ekonomi. Apa saja 4 pelaku ekonomi? 4 pelaku ekonomi itu adalah rumah tangga atau konsumen, kemudian perusahaan atau produsen, kemudian pemerintah, dan sektor luar. Itu adalah sektor di dalam perekonomian. Ya, jadi rumah tangga atau konsumen, produsen atau perusahaan, kemudian pemerintah, dan sektor luar negeri. Nah, tadi ruang lingkup ekonomi mikro itu, karena mikro itu dikatakan bukan kecil, tapi ruang lingkupnya sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena yang dibahas di dalam teori ekonomi mikro itu hanya perilaku dari pelaku 2 sektor ekonomi. Nah, 2 sektor ekonomi itu yang mana? Hanya konsumen dan produsen itu. Makanya ada ekonomi perusahaan, ya sebetulnya ekonomi yang membahas tentang perusahaan. Banyak membahas tentang mikro. Berbeda dengan ekonomi studi pembangunan, itu banyak membahas ekonomi makro. Ya, makanya kalau di dalam Fakultas Ekonomi sekarang FEB ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu ada jurusan manajemen, ada jurusan studi pembangunan, ada jurusan akuntansi. Nah, itu skopnya sudah berbeda-beda, fokusnya beda-beda. Kalau di manajemen, fokusnya kebanyakan di mikro, kemudian di studi pembangunan itu banyak makronya karena meliputi semua kebijakan. Jadi bedanya tadi, kalau makro ruang lingkupnya luas, karena dia membahas perilaku pelaku ekonomi secara agregat. Secara agregat itu secara keseluruhan. Berarti 4 sektor itu dibahas di dalam teori ekonomi makro, tetapi tidak akan membahas detailnya. Gitu. Nah, perbedaan yang lain itu spesifik ya, kalau di dalam teori ekonomi mikro, perekonomian selalu dalam keadaan equilibrium. Ini sambil yang tidak pernah mendengar istilah ini saya munculkan.
equilibrium itu keseimbangan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya kalau ada barang yang diproduksi, pasti laku dijual. Kalau ada penawaran barang, pasti akan dibeli. Itu maksudnya equilibrium itu seperti itu. Padahal asumsi di dalam teori ekonomi makro, perekonomian tidak selalu dalam kondisi equilibrium. Jadi artinya perekonomian apa yang diproduksi tidak selalu laku dijual. Itu. Nanti ada buktinya di dalam sejarah ekonominya. Nah, kemudian yang berikutnya, di dalam teori ekonomi mikro, perekonomian selalu dalam kondisi fully employment ya. Full employment itu artinya semua faktor produksi sudah dimanfaatkan secara full, sudah dimanfaatkan secara penuh. Apa itu faktor produksi? Produksi itu sumber daya. Kalau dibagi lagi sumber daya, ada sumber daya manusia, sumber daya alam, ngomong. Ini admin, tolong di mute. Nah, tadi sumber daya ya. Sumber daya itu kalau dibagi ada sumber daya alam, contohnya tanah, air, hutan itu sumber daya alam. Kemudian tenaga kerja itu sumber daya manusia. Kemudian ada sumber daya buatan manusia. Apa itu? Sumber daya buatan manusia. Iya, mesin, apalagi gedung, tempat berdirinya pabrik, peralatan dan sebagainya. Ya, jadi di dalam teori ekonomi mikro, perekonomian sudah dalam kondisi full employment. Tidak ada faktor produksi yang nganggur. Jadi kapasitas produksinya sudah penuh. Sedangkan di dalam ekonomi makro, perekonomian belum tentu full employment. Masih ada unemployment, masih ada pengangguran. Bukan hanya pengangguran tenaga kerja saja, tapi pengangguran dalam hal mesinnya, pengangguran dalam gedungnya, dan sebagainya itu. Nah, tadi saya katakan bahwa perekonomian itu menurut ekonomi mikro selalu dalam keadaan equilibrium ya, artinya apa yang ditawarkan pasti laku dijual. Sedangkan di dalam teori ekonomi makro tidak seperti itu. Buktinya pada tahun 1930-an itu apa yang sudah diproduksi tidak laku dijual. Artinya ada overproduksi. Nah, akibat ada overproduksi berarti barang tidak laku dijual. Apa yang terjadi? Pasti produksi akan dikurangi. Kalau produksi dikurangi, tenaga kerja akan dikurangi. Tenaga kerja dikurangi, tidak mendapatkan upah. Tidak mendapatkan upah, tidak mempunyai daya beli. Tidak mempunyai daya beli, melingkar lagi kan? Berarti barang yang diproduksi tidak bisa laku dijual. Nah, akhirnya pada tahun itu perekonomian menjadi stagnan. Ada stagnasi. Kemudian diikuti dengan depresi. Jadi depresi itu tidak hanya manusia yang sakit saja, tapi perekonomian bisa depresi. Nah, depresi itu ya sektorial mandek gitu ya. Tadi gara-gara produksi tidak laku dijual, ya terpaksa banyak yang di PHK. Ya, kita melihat saja 2 tahun ke belakang seperti apa produksi, seperti apa perusahaan. Banyak yang mem-PHK tenaga kerja, banyak produk yang tidak laku, daya beli juga berkurang, akhirnya bantuan-bantuan banyak ya, bantuan untuk meningkatkan daya beli, BLT. Ternyata baru dengar tadi ada karyawan yang tenaga pendidik ataupun tendik tenaga pendidikan dan dosen gitu, kalau gajinya di bawah berapa? 3 juta ya? Iya, dapat bantuan ternyata iya. Saya baru dengar tadi pagi, karena apa? Teman saya diminta suruh mengembalikan. Ya, iya, ternyata salah gitu ya. Salah, jadi ada beberapa dosen yang di sini suruh mengembalikan. Nah itulah,
Jadi akibat tidak punya daya beli, pemerintah berusaha supaya ada daya beli dibantu itu. Nah, itulah salah satu contoh bahwa di dalam ekonomi makro tidak ada equilibrium. Artinya apa yang diproduksi pasti ada overproduksi. Nah, apa yang terjadi dalam kebijakan makro? Makanya kalau dulu postulatnya ekonomi mikro itu mengatakan supply creates its own demand. Artinya kalau ada barang yang ditawarkan pasti laku dijual. Ternyata di makro kan tidak, ada overproduksi. Sehingga Keynes ya, kalau dulu yang pelopornya ekonomi klasik itu, ekonomi mikro itu Adam Smith. Kemudian karena ada depresi, ada stagnasi di dalam perekonomian, maka ada bapak ekonomi yang modern namanya Keynes itu. Jadi Keynes membalik, kalau begitu jangan penawaran dulu yang dikemukakan, tetapi ciptakanlah permintaan. Nah, sampai sekarang kalau saya amati, oh ini teorinya Keynes. Artinya apa? Pemerintah berusaha menciptakan permintaan dengan cara bagaimana? Menciptakan lapangan pekerjaan. Kenapa diciptakan lapangan pekerjaan? Supaya tenaga kerja yang nganggur, angkatan kerja yang nganggur bisa bekerja. Kalau bekerja mempunyai daya beli karena ada upah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi sekarang kita amati saja, makanya kan ayo investor pada masuk. Kemudian ciptakan lapangan pekerjaan. Kalau tidak ada lapangan pekerjaan, ayo pada berwirausaha. Nah, berwirausaha itu kan artinya juga menciptakan lapangan pekerjaan di mana mereka yang bekerja bisa memiliki daya beli itu ya. Jadi di dalam ekonomi manajerial itu aplikasi dari teori ekonomi, hanya saja yang kita bahas di dalam teori ekonomi manajerial itu fokus pada ekonomi mikronya. Karena kita magister manajemen, jadi manajemennya yang ditonjolkan. Nah, bagaimana makronya? Makronya tidak disentuh ya, artinya kita tidak belajar tentang moneter, tidak belajar tentang inflasi, ya itu nanti di luar sendiri, itu faktor eksternal yang tentunya di dalam mengambil keputusan perusahaan, di dalam perusahaan faktor eksternal pasti juga akan dipertimbangkan. Tapi kita fokusnya masih di mikro. Kemudian alat analisis ilmu keputusan itu yang biasa kita gunakan adalah matematika. Nah, ini saya amati wajahnya tidak sedih dengan matematika. Iya, karena tadi saya sudah, oh ini dari ekonomi, oh ini dari teknik ya Pak. Teknik lagi, udah pokoknya apalagi teknik sipil ya, masuk ke ekonomi ya sipil banget gitu ya. Tapi sipilnya sipil gampang gitu ya. Jadi selamat menikmati kuliah di MM ya. Kalau saya kebetulan hari ini bertemu untuk mengampu ekonomi manajerial. Nah, kalau dibuat skema menjadi seperti ini. Bagaimana sih kaitannya antara tadi ekonomi mikro makro itu di mana? Jadi gini, untuk mengambil suatu keputusan manajemen itu diperlukan teori ekonomi. Ada teori ekonomi mikro, makro, kemudian ilmu keputusannya sendiri, tadi sudah saya sebutkan, matematika dan ekonometrik. Ekonometrik itu juga merupakan aplikasi statistik untuk permasalahan ekonomi. Nah, ini saya dulu tidak pandai statistik, sekarang pun tidak pandai ya, tapi lebih detail saya mengetahui statistik setelah mempelajari ekonometrik. Kenapa? Karena di situ misalnya regresi linier, itu kita bisa membuat tren bagaimana pertumbuhan penjualan, bagaimana pertumbuhan misalnya apa? Selain penjualan, kalau perusahaan supaya tumbuh bagus itu apanya? Ya penjualan, laba, dan seterusnya ya. Itu untuk memprediksi itu pakai regresi linier misalnya. Nah tentunya ada asumsi-asumsinya karena ini alat yang menciptakan manusia dan perlu diingat bahwa untuk ilmu sosial
itu selalu menggunakan asumsi, mohon maaf. Kalau tidak ada asumsinya tidak bisa. Kecuali kalau kedokteran ya. Kedokteran misalnya sakitnya DB, kemudian diasumsikan ini sakit corona, nggak bisa. Berarti kan obatnya corona. Ya. Kalau di ekonomi enggak. Jadi di ekonomi itu diasumsikan ceteris paribus. Misalnya kita membuat atau mempelajari tentang teori permintaan. Permintaan itu apa sih? Permintaan adalah jumlah barang yang akan dibeli pada berbagai tingkat kemungkinan harga pada pasar tertentu dan waktu tertentu. Nah ini tertentu itu diasumsikan tidak berubah gitu. Yang berubah apa? Harganya saja. Jadi nanti kalau kita ketemu kurva itu hanya ada dua sumbu tegak dan sumbu datar. Sudah. Nah, kurva permintaan itu hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Ini titik origin. Nah, kurvanya itu nanti bentuknya seperti ini. Artinya apa? Semakin tinggi harga, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Jadi slope-nya negatif. Berbeda, ini kurva demand ya, demand. Berbeda dengan kurva penawaran. Kalau kurva penawaran nanti bentuknya menjadi seperti ini, positif. Ini kurva demand, ini supply, ya penawaran. Artinya semakin tinggi harga, ini ya jumlah barang yang diminta semakin banyak. Ya, kalau harganya di sini yang diminta ditawarkan hanya di sini. Jadi kalau kurva penawaran slope-nya positif searah. Nah, ini perlu diketahui ya. Hubungan atau pengaruh ini nanti sampai dengan menyusun skripsi tesis ya, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Bukan karena negatif itu mengalami penurunan, bukan. Yang dimaksud negatif ini adalah arahnya berlawanan. Sedangkan positif itu arahnya searah. Artinya, kalau harga naik, barang yang ditawarkan juga semakin banyak. Sebaliknya, kalau harga turun, barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Ya, ini titik origin. Jadi kalau ini ada angka, ini 1, 2, 3 itu seperti ini. Semakin ke sana semakin banyak. Kalau ini semakin ke atas semakin banyak. Misalnya ini 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Nah, searah itu gini. Kalau naik, naik, kalau turun, turun. Berbeda yang berlawanan arah. Yang satu naik, satu turun. Atau sebaliknya, kalau ini turun, ini naik. Nah, inilah nanti ketemu di ekonometrik itu tadi, aplikasi statistik di dalam masalah ekonomi, disebut dengan ekonometrika atau ekonometrik. Jadi ekonometrika itu aplikasi statistik pada teori ekonomi. Nah, saya baru ngeh setelah belajar ekonometrik. Dulu statistik ya hanya teori saja, bingung gitu ya. Apa sih yang dimaksud dengan error, apa sih yang disebut dengan standar deviasi, nggak jelas. Tapi setelah mempelajari ekonometrika baru paham. Nah, monggo nanti kalau mau mempelajari statistik, saya anjurkan karena sudah S2, yang dipelajari adalah bukunya Gujarati Ekonometrika ya, supaya paham. Biasanya nanti kalau tesisnya kuantitatif itu menggunakan alat-alat statistik seperti ini. Misalnya ini pengaruh X terhadap Y. Misalnya tadi ini saya menggambarkan pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta misalnya. Oh, kalau ini positif berarti ada barang yang ditawarkan. Ya. Nah, positifnya itu ditulis di sini ini positif. Ini, jadi biasanya nanti ujian
tesis ditanya, apa sih maksud positif? Nah, maksud positif menunjukkan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y. Aduh, kenapa sih ini kok bunyi terus? Iya, sudah dimatikan. Ya, jadi kalau ini searah. Kalau ini naik, ini naik. Kalau ini turun, ini turun. Artinya, kalau tadi harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan semakin tinggi, semakin banyak. Contoh ya, misalnya kalau dulu sekarang sudah enggak ya, sekarang harganya harga pasar. Misalnya gas, nanti malam jam 12 malam BBM mau naik, apa yang terjadi? Satu antre, gas di warung sudah enggak ada yang dijual. Karena apa? Nunggu nanti naik. Iya, betul. Iya. Sampai di rantai-rantai itu kan ibu rumah tangga ya kaitannya. Jadi pengalaman pribadi seperti itu. Saya sampai aduh, kok bisa segitunya? Lah itu masih ada. Enggak Bu, itu kosong. Kosong itu piye wong disegel. Iya, disegel. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Nah, ini beda yang ini. Y sama dengan ini baru linear sederhana ya. Kalau berganda ini masih ditambah apa, X1, X2 banyak. Nah, kalau ini, ya. Ini artinya apa? Misalnya ini P, ini berarti QD. Semakin tinggi harga, maka iya, jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Sebaliknya, semakin rendah harga, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Itu, ini. Kalau digambarkan dalam bentuk statistik matematik seperti ini, arah positif negatif ya. Jadi nanti kita belajar ekonomi manajerial berkaitan dengan kurva, berkaitan dengan apa? Matematika ya, tapi matematikanya juga sederhana, paling diferensial integral, fungsi turunan, persamaan, fungsi turunan ya. Siapa yang pusing? Enggak toh, enggak ada yang pusing. Oh, dari teknik. Kok salah jurusan? Kenapa? Sekarang begini, sebetulnya pusing tidak itu dari diri kita sendiri. Betul enggak? Kalau kita senang, kalau kita tahu saya pasti bisa. Bisa. Harus, itu namanya afirmasi positif. Yang di rumah sudah pada tidur semua ya, enggak apa-apa. Kita ya nggak bisa ngomong dia. Jadi apapun yang dilakukan kita harus afirmasi positif ya. Ini kan sudah kuliah berapa hari? 3. Harusnya pertama kali saya bisa, saya cepat lulus, saya nilainya kumlot. Udah itu. Iya, itu harus. Kalau saya dulu diajari profesor saya, pada saat belajar itu katanya cita-cita kita A nilainya, harus. Tapi begitu ujian, sudah pasrah. Kan saya sudah belajar gitu. Perkara dapat A atau tidak nggak masalah, tapi pada saat ujian harus cita-citanya A. Kenapa? Kalau tidak bercita-cita A, alah wis lah saanane nilainya gitu ya, pasrah. Wah, itu nggak akan berhasil. Nah, afirmasi positif. Bapak, berani afirmasi positif? Wah, sip ya. Iya harus. Udah nggak pusing. Jangan apa? Iya, kalau ketemu saya, duh itu ibu pusing gitu, jangan ya. Kemarin apa yang sudah diikuti kuliahnya? Nggak pusing kan? Aduh. Baik, sudah ya, itu jadi masalah keputusan manajemen itu menggunakan teori ekonomi dan ilmu keputusan. Nah, maka digabungkan menjadi ekonomi manajerial. Jadi yang dimaksud dengan ekonomi manajerial ya tadi aplikasi teori ekonomi dan alat
ilmu keputusan untuk memecahkan masalah keputusan manajerial. Jadi dalam satu perusahaan diharapkan masalah itu bisa diselesaikan secara ilmiah, yaitu dengan menggunakan teori ekonomi dan alat atau ilmu keputusan tadi. Jadi diharapkan keputusannya adalah merupakan solusi yang paling optimum untuk penyelesaian masalahnya. Jadi keputusannya adalah keputusan yang paling optimum. Apa sih bedanya optimum dengan maksimum? Beda nggak optimum dengan maksimum? Bukan kayaknya, beda. Beda. Kalau optimum itu di dalam teori ekonomi mengandung maksimum dan minimum. Artinya, kalau untung ya harus paling gede, kalau rugi paling kecil. Iya, itu optimum. Jadi kondisi yang optimum itu mengandung dua makna, dan ini nanti biasanya saya akan berbicara kondisi yang optimum gitu ya. Bagaimana menetapkan harga dan jumlah barang yang diproduksi agar kondisinya optimum. Artinya kondisi optimum itu ya laba maksimum, kalau rugi ya minimum. Ya, gitu. Baik. Karena ini pengantar ya baru cerita ngalor ngidul dulu ya. Ada teori perusahaan. Kita tahu bahwa perusahaan itu adalah organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Jadi kalau kita lihat ini seperti kalau kita membuat atau mendefinisikan teori ekonomi. Ya. Sekarang yang dari teknik, dari perikanan, kalau ditanya apa sih ilmu ekonomi itu? Ya, boleh. Itu teori produksi. Bisa, tetapi kalau suruh menjelaskan apa sih teori ekonomi itu? Ya, definisinya kalau saya singkatnya, teori ekonomi itu teori pilih memilih. Ya. Jawab itu aja. Nanti kalau ditanya lagi, teori pilih memilih. Memilih apa? Sebetulnya tadi benar. Memilih sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan atau jasa. Iya, produksi kan? Untuk dijual kepada konsumen yang membutuhkan. Gitu. Jadi ada sumber daya, ada apa ya, input, proses, output, dan sampai kepada konsumen. Gitu. Jadi teori pilih memilih. Memilih apa sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang akan didistribusikan kepada yang membutuhkan atau konsumen gitu. Betul, tadi produksi ada produksinya, tapi tadi belum sampai ke konsumen, baru produksi saja. Nanti overproduksi kan begitu. Nah supaya bisa sampai ke konsumen bagaimana? Ada teori yang lain, pemasaran, teori apa lagi gitu ya, gitu. Nah jadi pilih memilih. Kenapa sih sumber daya langka? Ya. Jadi sumber daya dikatakan langka karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Iya. Sedangkan sumber daya adanya terbatas, maka bisa menjadi kelangkaan, scarce. Scarce ya, karena langka itu diperebutkan banyak orang, maka timbullah problem of choice. Masalah pilih memilih lagi karena langka itu. Ada kelangkaan, scarcity ya, kalau langka saja scarce gitu.
Kemudian yang berikutnya, perusahaan itu adalah menginternalisasi berbagai transaksi, menghemat biaya transaksi. Jadi transaksi pasti akan terjadi di dalam perusahaan. Nah, ini biasanya kalau berkaitan dengan transaksi, ini adalah tugasnya akuntan ya untuk mencatat atau membuat pembukuan masuk keluarnya uang, terus terjadinya transaksi. Transaksi itu kan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang, tetapi boleh secara tunai maupun tidak tunai kan begitu. Makanya kan kalau membeli barang secara kredit berarti dicatat tambah hutangnya bertambah, kemudian barang yang dijual bertambah kan begitu. Nah, itu bagian akuntansi, bukan bagian manajerial. Kemudian tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan itu dinilai? Biasanya menggunakan ini present value, nggak usah dihafal ya, nggak usah dihafal. Sudah, itu artinya sudah, aduh, angel enggak usah. Gampang, nah, dibuka dulu gampang. Yang penting kalau ada rumus-rumus seperti ini maksudnya apa? Present value itu ya nilai sekarang. Nilai sekarang dari misalnya pendapatan-pendapatan yang akan diterima 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, atau kita menilai beberapa pendapatan tahun yang lalu dinilai sekarang. Karena apa? Uang itu 100.000 tahun 2022 dengan 100.000 5 tahun yang lalu berharga mana? Iya, 5 tahun yang lalu. Makanya segala sesuatu ini harus dinilai sekarang. Present value namanya. Ya, ini kan hanya laba dibagi dengan tingkat suku bunga pada saat atau pada tahun yang bersangkutan gitu aja. Ini nggak akan keluar di ujian. Kalaupun keluar open book. Iya. Pokoknya S2 itu sekolah yang paling enak. Makanya harus kompak satu kelas itu. Ya. Ya. Bukan siap nyontek-nyonteknya loh ya. Siap dalam hal perjuangan dan belajarnya. Karena apa ya? Saya tidak nyepatani, tapi saya mengatakan kalau ujian saya contek-contekan, yang nyontek pasti akan salah. Contoh itu tadi ya. Y sama dengan A plus BX. Kebetulan yang nyontek itu tulisannya agak miring gitu. Itu plus apa? Kali ya, gitu. Ya. Lalu ditulis kali. Tapi isinya sama dengan yang plus. Nah, berarti ini sudah salah. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang nulis sama dengan itu karena saking cepatnya, nyonteknya juga enggak tepat, hanya titik gitu. Padahal kalau titik itu membacanya kali. Iya, tapi hasilnya sama. Nah, ini mesti salah nyontek gitu. Pokoknya kalau ujian dengan saya nyontek itu tak guyu. Mesti konangan. Benar ini. Benar. Pasti ketahuan. Jangan nyontek mesake yang diconteki sama yang nyontek. Kalau yang nyontek itu berarti tidak mau berjuang belajar gitu. Yang diconteki kalau dosennya baik kan nggak apa-apa. Tapi kalau pengalaman teman saya kuliah di Undip waktu S3 4 orang, 1 perguruan tinggi, pekerjaannya sama semua, akibatnya 4-4-nya E. Nggak tahu mana yang nyonteki, nggak tahu mana yang diconteki, karena ini hasilnya sama semua, E semuanya. Bahkan yang 3 DO, yang 1 sudah lulus. Gitu. Ya karena mungkin gandul 1 ini, yang gandul, yang 3 hanya gandul, siap ujian gandul, ya sudah, nggak bisa apa-apa, jangan ya, jangan. Oke, jadi kalau ada rumus-rumus seperti ini, diketahui aja, ini apa sih, kok bentuknya seperti ini pi ya, pi itu merupakan profit. Profit itu dari ini, TR dikurangi TC. Apa sih itu TR? TR itu adalah total revenue.
atau yang disebut dengan total pendapatan. Sekaligus supaya agak mengenal ya, total revenue itu tadi TR ya. Kalau orang berjualan atau perusahaan menjual barang, total revenue-nya dari mana? Pendapatannya diperoleh dari mana? Iya, penjualan jadi dikalikan dengan penjualan, saya beri notasi Q ya, quantity of product. Ya, Q. Dikalikan apa pendapatan? Pendapatan itu uang kan? Iya. Jadi barang dikalikan apa supaya jadi uang? Harga. Nah, ini kan sebetulnya rumus, tapi sebetulnya dilogikakan. Nah, ini diingat terus, harga dikalikan kuantitas atau kuantitas dikalikan harga. Sudah. Ini harus dipahami. Makanya itu saya pecah-pecah dulu ya. Kemudian TC itu adalah total cost. Biaya total atau TC. Nah, nanti kalau kita membahas pada teori biaya, biaya itu ada biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Kalau biaya jangka pendek selalu ada ini, total fixed cost ditambah dengan total variable cost. Ini adalah jangka pendek. Jadi jangka pendek itu diciri dengan minimal salah satu inputnya tetap. Jadi input tetap itu ya mesin ya, yang pokoknya yang tidak bergerak, tidak berubah, berapapun barang yang diproduksi itu input tetap. Nah, kalau ada fixed cost berarti jangka pendek. Tapi kalau tidak ada fixed cost maka ini adalah jangka panjang. Artinya total cost hanya sama dengan total variable cost. Nah, sehingga untuk mendapatkan keuntungan, ini namanya P ya, itu adalah TR dikurangi TC. Nah, ini profit atau laba atau keuntungan. Itu. Ya, nanti kita sampai kok membahas itu. Kemudian, nah ini yang penting, nilai perusahaan itu dihitung dari ini, keuntungan yang dinilai sekarang. Nah, rumus yang panjang ini, kalau disederhanakan menjadi ini, sigma. Sigma itu penjumlahan dari ini ya, P1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah P2 dibagi 1 plus R pangkat 2 dan seterusnya. Itu kalau diringkas plus ini hanya dibuat sigma ini. Jadi sigma itu merupakan penjumlahan di mana penjumlahan dari T-nya dari 1 tahun 1 itu ini 1 2 3 sampai dengan yang ke N. Nah, sehingga tulisannya hanya seperti ini aja. Ini rumus yang panjang disingkat seperti ini. Nah, ini bisa dirubah menjadi ini TR min TC tadi. Ya, awalnya rumus itu yang penting bisa memaknai. Kalau hafal nggak perlu hafal ya. Nanti dengan sendirinya akan hafal kalau kita sering latihan, kita sering menggunakan hafal dengan sendirinya. Makanya tadi aduh apa gue ya cacing-cacing gitu ya, nggak usah takut. Karena ujiannya open book kok. Iya. Open book, take home. Wes pokoknya enak banget sekolah S2 ya. Itu yang tidur nggak tahu ya, yang tidur nggak mendengar. Nah, ini definisi laba juga bermacam-macam. Ada laba bisnis. Ya, laba bisnis itu ya penerimaan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit atau biaya akuntansi perusahaan.
Sedangkan laba ekonomi ini adalah penerimaan perusahaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, ini nanti yang implisit biasanya di ekonomi manajerial tidak akan dipelajari. Kemudian biaya oportunitas atau opportunity cost itu adalah biaya implisit dari sumber daya yang dipergunakan pada alternatif terbaik di luar perusahaan. Nanti saya contohkan. Coba kita berbicara yang laba bisnis dulu, yaitu penerimaan perusahaan dikurangi dengan biaya implisit. Tadi ada biaya eksplisit, ada biaya implisit. Biaya eksplisit itu adalah biaya yang betul-betul dikeluarkan. Mohon maaf, saya sambil minum. Biaya yang betul-betul dikeluarkan. Apa contohnya? Ya, biaya marketing, pemasaran, apalagi biaya produksi. Bisa, fixed cost itu adalah untuk membeli barang yang digunakan untuk memproduksi berkali-kali, tapi membelinya sekali. Misalnya mesin. Ya. Di mesin kan sekali, tapi mesin itu kan bisa untuk memproduksi banyak barang. Contoh roti lah ya, saya suka bikin roti. Mixer, ya. Mixernya satu, tapi kan bisa untuk berkali-kali. Nah, artinya fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah, berapapun output yang dihasilkan. Ya? Iya, itu TFC itu fixed cost, total fixed cost. Jadi pokoknya biaya yang betul-betul dikeluarkan boleh untuk membeli fixed cost, untuk membeli apa namanya bukan fixed cost tapi fixed asset. Ya, fixed asset. Fixed asset itu tadi mesin, kemudian ini misalnya peralatan gitu ya, fixed. Gedung fix masuk kan sekali. Ya, sekali. Iya, iya. Jadi yang dimaksud biaya eksplisit ini kalau secara akuntansi adalah expenses. Biaya-biaya yang dikeluarkan dan dicatat di bidang akuntansi. Maka disebut dengan biaya akuntansi. Ya, expenses ini. Ya. Contohnya. Bisa, itu biaya, iya. Nah, tergantung di perusahaan yang mengajak keluar itu bidang apa. Kalau yang mengajak ini bidang pemasaran, ya berarti biaya pemasaran. Tapi kalau yang mengajak ini bidang kerjasama, ya kerjasama. Iya, tergantung bidangnya kan. Iya. Ya lain-lain bisa. Oh. Oh, ada double accounting ya, artinya terus masuk apa? Ada juga di marketing juga, tapi ya itu di perusahaan biasanya nggak dimasukkan ke dalam kategori expenses. Oh gitu ya. Berarti biasanya di perusahaan juga jarang dimunculkan di di jurnal itu nggak ada biaya internet nggak ada. Oh gitu. Iya, ya artinya kan itu termasuk explicit cost.
karena dicatat di bidang akuntansi. Ya, itu saja yang saya jelaskan. Untuk ekonomi manajerial itu tidak ada kaitannya dengan catat mencatat ya, tetapi hanya membedakan antara biaya eksplisit dan implisit. Semua biaya yang dicatat, dikeluarkan oleh akuntan itu adalah biaya eksplisit. Entah itu entertain menjadi biaya lain-lain, menjadi biaya apa. Yang penting kan dicatat dan dikeluarkan. Nah, itu eksplisit. Ya. Yeah. Terkait dengan fixed asset tadi itu, kalau pas pembelian fixed asetnya itu bukan kategori nilai buku. Ya. Investasi, betul. Nah, nanti maintenance-nya itu dari fixed. Iya. Jadi begini, kalau di sini hanya membedakan fixed cost itu yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tetap gitu aja. Tapi kita tidak akan membukukan dalam pembukuannya, tidak. Hanya untuk membuat analisis apakah ini nanti untuk membuat apa sih break even point. Nah, break even point itu kan dipisah antara fixed cost dan variable cost. Ya, tapi bukan dalam hal pembukuannya. Kalau pembukuannya sendiri. Ini hanya untuk menghitung untung rugi dan kapan dia kondisi break even point, itu saja. Harga pokok pun kita tidak. Nah, jadi ini harus dipisahkan antara akuntansi dengan ekonomi manajerial, beda. Nah, nanti ada juga misalnya produksi jangka panjang dan produksi jangka pendek. Kalau di dalam akuntansi itu ada hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Hutang jangka panjang adalah hutang yang dibayarkan lebih dari 1 tahun misalnya ya. Kemudian hutang jangka pendek yang kurang dari 1 tahun misalnya itu. Nah ini beda. Kalau yang namanya produksi jangka panjang itu adalah cirinya minimal satu inputnya adalah tetap. Satu inputnya itu tetap. Satu input itu ya faktor produksinya masih tetap. Saya tidak menggunakan aset, tidak menggunakan apa, tapi di dalam teori ekonomi ini hanya input, proses, output. Ya. Tapi tidak membedakan ini aset. Misalnya tadi ya ada aktiva tetap, lancar, investasi. Tidak membedakan di situ. Tapi kita hanya membedakan antara input tetap dan input variabel. Nah, untuk membedakan apa tadi? Produksi jangka panjang adalah produksi di mana inputnya semua sudah berubah. Sedangkan kalau jangka pendek, produksi jangka pendek itu minimal salah satu inputnya tetap. Contoh misalnya, saya punya perusahaan laundry. Pada saat berdirinya perusahaan saya hanya satu mesin cuci laundry. Tapi karena saking larisnya, maka dalam jangka 3 bulan, mesin cuci saya sudah bertambah menjadi 3 misalnya, jadi 3 buah. Nah, berarti jangka pendek saya hanya 3 bulan. Berbeda dengan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, yang menguapkan air laut menjadi energi listrik. Itu kalau kita lihat ke Bali ya, Python itu, ya itu kan PLTU. Itu akan menambah mesin untuk memproduksi listrik tadi, mungkin jangka waktunya baru nambahnya 10 tahun. Berarti jangka pendeknya PLTU itu 10 tahun. Nah, kami tidak akan membedakan aset, tetapi hanya membedakan input tetap dan input variabel. Nah, input tetap dan input variabel itu hanya untuk membedakan biaya tetap dan biaya variabel. Terima kasih Pak. Tapi saya split ya, saya senang akuntansi. Saya bukan orang akuntansi, tapi tapi begini, saya pengalaman di praktisi, jadi akuntansi itu bisa dimainkan. Makanya tidak boleh bendahara menjadi pembuku. Bagian pembukuan, bagian keuangan, pembukuan keuangan. Jadi antara bendahara dengan pembukuan ini harus dipisah. Karena apa? Pembukuan bisa mencatat keuangan kalau ada transaksi dan dibuktikan dengan bukti pendukung dimasukkan ke pembukuan. Nah, kalau tidak ada
bukti, maka bagian pembukuan kan tidak nyatet. Saya pernah menjadi bidan pembukuan. Itu. Kena marah pimpinan, bos ya. Saya tidak mencatat pengeluaran-pengeluaran yang besar sekali. Pada waktu itu masih tahun 80-an. 5 juta itu kan banyak sekali. Saya tidak mendapatkan kwitansi dari bendahara. Tapi pimpinan mengatakan, tuh 5 juta itu harus dicatat. Saya diem aja, engko nek tak wangsuli aku diseneni ora diwangsuli wis seneni gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri, mohon maaf kalau memang saya salah, mohon petunjuk gitu. Saya tidak diberi oleh bendahara bukti pengeluaran 5 juta. Ya sudah, pokoknya sekarang dicatat. Namanya saya ya, kan nyayelan ya. Enggak nyatet. Enggak nyatet. Akhirnya saya dimarah-marahi. Kalau begitu ibu itu memeriksa saya. Hah? Memeriksa saya? Saya tanya sama bendahara. Ini kok ada pengeluaran 5 juta itu apa? Ya Bapak itu saya ngeluarkan gitu. Untuk apa? Untuk beli mesin fotokopi waktu itu. Ya enggak apa-apa kan. Sebetulnya misalnya saya diorek-orek aja kan mesti saya catat. Tapi kalau tidak ada orek-orek kan tidak bisa. Nah itu pengalaman saya sebagai pembuku seperti itu. Kemudian pengalaman lagi sebagai pengawas. Nah, kalau pengawas, kami memeriksa laporan keuangan yang berupa neraca, laba rugi, laporan perubahan modal. Akhirnya saya membuat laporan di situ likuiditasnya over, jadi over liquid. Ya, jadi over liquid. Tapi kok duitnya nggak ada kemana? Kan ada saldo sekian, kemudian ada likuiditas, solvabilitas, rentabilitasnya juga rendah gitu ya. Tapi duitnya banyak gitu. Ternyata apa? Tadi ada piutang sudah dikembalikan oleh yang pinjam, tapi tidak dicatat oleh bendahara. Ya akhirnya kan piutangnya masih tetap banyak. Kemudian uang kasnya juga masih banyak, tapi usahanya tidak jalan. Nah itu ya kewenangan semuanya. Saya nggak mau tanda tangan juga gitu ya. Pokoknya bagian keuangan kalau kaitannya dengan akuntansi harus teliti seperti itu ya. Saya bukan orang akuntansi, tapi hanya sebagai pengawas keuangan gitu ya. Saya lakukan apa yang jadi job saya gitu. Nah tapi setelah masuk ke manajerial berbeda. Ya berbeda. Kami tidak membahas laporan keuangan, tidak membahas harga pokok penjualan, tetapi hanya memisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel, itu saja. Yang lain-lain tidak. Ya, terima kasih masukannya. Nah, sekarang yang biaya implisit. Nah, ini nanti ada kaitannya yang aset itu. Biaya implisit itu adalah biaya yang tidak betul-betul dikeluarkan. Ini tidak akan dibahas di dalam ekonomi manajerial. Karena apa? Biaya implisit itu tidak masuk fixed cost, tidak masuk ke variable cost ya, tidak masuk fixed cost, tidak masuk variable cost. Tapi ini sebagai mungkin dicatat di bagian akuntansi. Jadi yang bertanggung jawab akuntansi. Contohnya biaya implisit itu adalah penyusutan. Ya. Penyusutan itu kan hanya dicatat akumulasi penyusutan pada biaya penyusutan. Tapi kan biayanya nggak dikeluarkan. Karena akibat dari pembelian aktiva tetap, kalau dianggap sebagai biaya pada saat itu, maka pengeluaran biaya terlalu tinggi. Itu tadi yang disampaikan Bapak. Ya. Makanya pembelian aktiva tetap ini bukan sebagai biaya, tetapi sebagai aktiva tetap. Itu. Ya. Nah, biayanya di mana? Biayanya adalah pada penyusutan. Gitu. Baru disusut setiap tahun. Karena apa? Biaya itu nanti hasilnya untuk menghitung laba. Ya, bagus nyambung ya Pak. Ya, jadi betul sekali bahwa pembelian aktiva itu tidak dicatat sebagai biaya. Karena apa? Akan disusut. Nah, tetapi di dalam ini konteks ekonomi manajerial merupakan fixed cost. Itu.
Tambah pusing nggak, Pak? Betul. Semakin padang ya, Bu. Jadi kata pepatah kan mengatakan dengan ilmu hidup menjadi mudah, begitu ya. Dengan agama hidup menjadi terarah, dengan seni hidup menjadi indah. Nah, tiga-tiganya iya harus sesuai. Baik, itu biaya implisit, biaya eksplisit, ada biaya oportunitas. Ada yang bisa menjelaskan kaitannya dengan dipergunakan pada alternatif terbaik di luar perusahaan. Jadi biaya oportunitas itu biaya peluang. Contoh misalnya ada pabrik baja, dia mempunyai tambang batu bara. Kemudian batu bara itu bisa untuk memanaskan baja, tetapi bisa juga dijual keluar. Nah, kalau dijual keluar perusahaan, maka akan dihargai lebih tinggi. Ya, karena perusahaan membutuhkan, maka batu bara itu tidak dijual keluar, tapi digunakan sendiri. Nah, ini seolah-olah tanda petik perusahaan mengeluarkan biaya. Dicatat enggak? Tidak dicatat. Lah, kenapa dipelajari? Untuk mengambil keputusan manajerial. Keputusannya apakah mau dipakai sendiri atau mau dijual. Untung ruginya pasti akan diperhitungkan. Kalau dijual untungnya begini, kalau dipakai sendiri nanti produknya akan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada menjual batu bara misalnya gitu. Nah, sehingga dipakai sendiri. Nah, tadi biaya implisit, biaya opportunity itu biaya peluang, tidak dicatat secara akuntansi juga tidak dicatat. Tetapi dipakai sebagai pengambilan keputusan manajerial. Itu ya. Contoh lagi apa? Ada yang bisa mencontohkan? Biaya peluang. Karena dipakai di luar perusahaan. Ya, nah ini bangun sudah. Ayo tampil wajahnya. Oh Nima, terima kasih. Yuk, biaya peluang contohnya apa? Iya. Ya, terus? Asuransi itu merupakan biaya bukan? Bukan, kalau produk bukan. Ini bukan. Ini begini, contoh biaya peluang itu misalnya Pak Joko punya perusahaan. Pak Joko ya namanya ya. Ya, Pak Joko punya perusahaan. Kemudian karena Pak Joko owner, maka ada CEO-nya, CEO ya. CEO. Itu kan bukan owner ya, tapi dia pengelola kan. Nah, CEO ini dibayar oleh Pak Joko 20 juta per bulan. Padahal kalau dia bekerja di luar perusahaannya Pak Joko, mungkin bisa digaji 50 juta. Paham ya? Nah, karena tidak digaji 50 juta, tanda petik Pak Joko mengeluarkan biaya peluang. Karena tidak menggunakan seperti yang ada di luar itu. Nah, ini iya hanya untuk pertimbangan saja. Pak Joko mesti mempertimbangkan, aduh ini orang kunci nih di perusahaan saya. Kalau gajinya tidak saya naikkan, jangan-jangan keluar. Tapi kalau dinaikkan, perusahaan belum mampu. Nah, ini kan jadi pertimbangan manajerial. Itu saja. Tapi tidak dicatat dan tidak dikeluarkan. Paham ya? Ya. Enggak mempengaruhi apa-apanya, mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial saja. Iya, bukan asumsi, tapi pertimbangan. Iya, untuk pertimbangan saja. Pertimbangan saja. Itu di dalam teori ekonomi ini dinamakan opportunity cost. Iya, opportunity cost. Ada, ini panjenengan opportunity cost-nya tinggi.
Harusnya piknik itu tidur di hotel, hitung aja. Tidur di hotel berapa, pikniknya ke luar negeri berapa, sangunya berapa, kan sudah banyak sekali. Tapi milih kuliah, jadi opportunity cost-nya tinggi. Iya, itu. Mau milih yang mana? Mau milih piknik apa kuliah? Oh, milih kuliah, berarti opportunity cost-nya tinggi. Iya. Itu ya. Ya. Wah, banyak kok istilah ekonomi. Ye, Pak Joko, terima kasih. Nyimak terus ternyata. Baik. Iya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke definisi laba. Ini masih ada kuliah lagi? Ada. Ya, cepat aja ya. Ada laba bisnis, ada laba ekonomi, ada biaya opportunity tadi sudah ada ya. Jadi laba bisnis itu ya penerimaan perusahaan dikurangi dengan biaya eksplisit. Kalau laba ekonomi penerimaan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Tadi ya implisit itu hanya sebagai pengambilan pertimbangan untuk mengambil keputusan itu. Nah kalau biaya opportunities tadi sudah. Kemudian fungsi laba ya memberikan sinyal yang penting untuk alokasi sumber daya yang dimiliki. Jadi kalau labanya semakin tinggi ya bisa kulaan apa saja, misalnya sumber daya itu kan bahan baku dan sebagainya, ya menambah tenaga kerja dan sebagainya. Laba yang tinggi juga merupakan tanda bahwa konsumen menginginkan output industrinya menjadi lebih banyak. Juga merupakan sinyal kalau laba yang rendah atau rugi menandakan bahwa konsumen ini menginginkan sedikit komoditas yang diproduksi. Artinya sudah nggak mau beli lagi kan begitu ya. Jadi inilah kenapa laba selalu harus diperhitungkan di dalam perusahaan karena memberikan sinyal-sinyal ini. Nah, kalau etika bisnis ya pokoknya ada larangan-larangan di dalam melakukan aturan dan larangan di dalam melakukan bisnis itu sendiri. Jadi etika itu kan sebetulnya merupakan tuntunan di luar hukum yang ditegakkan. Jadi dimanapun pasti punya etika bisnis ya. Kebetulan saya juga punya bisnis, ada etikanya karena kalau etika bisnis saya itu karena ada komunitas. Jadi komunitas kalau di luar komunitas itu saya tidak boleh menyamakan dengan komunitas saya gitu aja. Kemudian yang terakhir ini ya, di dalam mengambil keputusan tentunya juga perubahan lingkungan pasti akan dipertimbangkan. Apa yang dipertimbangkan? Ya contohnya antara lain adalah globalisasi daripada aktivitas ekonomi dan perubahan teknologi. Nah kalau globalisasi aktivitas ekonomi ini tidak diperhatikan, maka perusahaan kita juga bisa hancur, apalagi di bidang teknologi sekarang. Jadi ada yang namanya perusahaan berbasis IT. Ya, perusahaan berbasis IT itu artinya ya menyesuaikan dengan teknologi yang ada sekarang. Ya, kemudian misalnya kalau memasarkan produk saja, itu kan tidak harus face to face ya. Kadang-kadang kita nggak tahu yang jual siapa, kemudian pabriknya di mana. Yang penting barang sudah di hadapan kita. Itu kan akibat dari teknologi yang canggih. Karena kita dengan marketplace, ya mungkin dengan WA, mungkin dengan Facebook, mungkin dengan apa saja yang sekarang sudah telekomunikasinya semakin atau teknologinya semakin maju. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ya, time is over. Kalau jam saya sudah lebih 4 menit, itu kok tepat banget ya. Monggo kalau masih ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo silakan. Pemenuhan kebutuhan terbatas. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya harus memilih yang paling efisien. Dengan
kepuasan yang paling optimum, kan gitu. Artinya kalau kita harus memilih, itu kepuasannya harus maksimum, tetapi dengan biaya yang minimum. Iya. Kalau di dalam prinsip ekonomi kan dengan usaha yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan penghasilan tertentu. Atau dibalik, dengan biaya tertentu atau pengorbanan tertentu untuk menghasilkan penghasilan yang sebesar-besarnya. Itu. Nah, artinya kalau tadi kebutuhannya tidak terbatas, tapi ininya terbatas, sumber daya terbatas, ya kita harus memilih mana yang paling efisien. Paling efisien itu biasanya dikaitkan dengan biaya yang paling murah. Iya. Nah, itu sudah bukan hanya kebutuhan yang terbatas, itu tak terbatas. Karena apa? Iya, ada faktor mungkin praktis. Ya, kalau misalnya saya contoh saja lah, saya nggak sabaran kalau pakai angkot. Kenapa? Tidak tertentu jamnya, kecuali pesawat ya, pesawat tertentu. Ya, kereta tertentu. Tapi kalau angkutan umum, wah itu ngeri sekarang. Nah, tapi sekarang kan ada yang cepat ya. Misalnya kita naik ojek, naik Grab, itu kan ada jam-jamnya, kapan dia mau datang sekian menit. Itu sudah bisa dihitung waktunya. Tetapi tadi, kenapa kok malah lebih milih mobil pribadi kan gitu ya. Satu, mungkin kepraktisannya, karena mobilitasnya tinggi, dia mudah membawa kemana-mana. Kedua, gengsi. Iya, gengsi. Masa saya direktur kok hanya naik angkot. Iya, sedangkan anak buah saya semua naik mobil. Ada faktor gengsi seperti itu, ya. Tapi ada juga orang yang memberi contoh. Ini teman-teman saya di Jakarta, ini bos-bos pada naik KRL gitu ya, terus dicepret-cepret foto. Alah, bos kok mau-maunya naik KRL, tapi dia mengatakan efisiensi gitu. Kalau KRL itu kan jamnya tertentu, saya juga suka itu, walaupun berdiri desek-desekan gitu ya. Karena pengalaman dulu S2 begini, bimbingan dari Salemba ke Depok, itu paling tepat waktu ya naik KRL. Kalau naik angkot nggak akan sampai. Dan saya tidak ada gengsi-gengsian gitu ya. Kalau di sana yang penting tepat waktu ketemu yang dituju gitu sudah senang sekali. Jadi kalau faktor pilihan itu tadi sebetulnya ada tujuan tertentunya ya. Kenapa menggunakan kendaraan pribadi, tidak menggunakan trans? Saya juga belum pernah naik trans. Nggak tahu ya, karena mungkin pertimbangan saya takut kalau waktunya nggak terkejar gitu. Kalau gengsi enggak lah, gengsi enggak, tapi takut tidak terkejar. Maka dari itu lebih baik saya bawa sendiri gitu ya. Jadi kadang-kadang karena tadi aja macet-macet ya, padahal saya sudah nggak mengendarai sendiri. Saya duduk manis sambil WA-nya, makanya bisa motret-motret ya. Nah itu ya karena terpaksa saja kalau saya naik angkot jam berapa saya sampai sini gitu. Nah, itu kepraktisan juga pertimbangannya. Jadi yang manalah tujuan dari prinsip ekonomi itu adalah yang paling efisien. Itu ya, milihnya yang paling efisien. Begitu Pak, puas jawaban saya. Iya, kalau ada kelangkaan ya harus milih yang paling baik. Paling baik bagi diri kita. Baik dari diri kita itu belum tentu efisien saja, tapi efektif juga. Iya, efektif dan efisien. Itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang online mau bertanya? Enggak ada namanya ini. Monggo yang mau bertanya silakan. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih, terima kasih. Selamat malam, selamat mengikuti kuliah yang lain. Izin live. Ya. Selamat malam, Bu. Terima kasih. Terima kasih sama-sama.
Makasih, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kaget ya. Ini saya baru pertama kali kuliah hybrid.